Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Di antara ujian dalam masalah belajar adalah hal seperti ini jamaah. Ketika sudah disiapkan tadi malam, ternyata paginya bermasalah. Ya qadarullah. Tapi enggak ada yang namanya belajar itu enggak ada ujiannya. Setiap hal yang berharga itu pasti ada ujiannya. Ini aplikasi esirnya nggak bisa dibuka. Sambil menunggu aplikasinya enggak apa-apa, kita masuk ke bab 127. Bunyi babnya adalah Ida akbala jami'an. Kalau menghadap itu menghadap semuanya. Wa ida adbaro jami'an. Kalau membelakangi maka membelakangi semuanya. Atau kalau pergi maka semuanya pergi. Maksudnya adalah tubuh. Kalau sedang berhadapan dengan orang, maka semuanya menghadap ke orang tersebut. Kalau dia hendak pergi dari orang tersebut, maka semuanya ikut pergi. Jadi yang menghadap ke orang tersebut itu bukan hanya kepala, tapi seluruh tubuh. Kalaupun dia pergi, sama. Yang pergi atau yang menoleh itu bukan hanya kepala, tapi semuanya ikut pergi. Ini diantara adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita. Hadis nomor 255. Kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Bishr bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad. Qala, dia berkata, akhbarona Abdullah, telah menceritakan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Dia berkata, akhbarona Usama ibnu Zaid, telah mengabarkan kepada kami Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, salah seorang panglima perang, seorang pemuda yang menjadi panglima perang di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, yang dulunya pernah digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa anak yang digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Usama bin Zaid, Hasan, Husain, dan Umamah. Kata Usama, akhbaroni Musa ibn Muslim maula ibnati Qaridin, telah mengabarkan kepadaku Musa bin Muslim,
budak yang dimerdekakan oleh putri dari Qaridin. Jadi Musa bin Muslim ini budak yang dimerdekakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, annahu rubbama haddatsa anin nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqulu, terkadang Abu Hurairah ini ketika meriwayatkan hadis, terkadang beliau juga meriwayatkan tentang sifat-sifat Nabi alaihi salatu wasallam atau ciri karakteristik dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah mengatakan, haddatsanihi ahdabus syufrain, telah menceritakan kepadaku orang yang memiliki kedua bulu mata yang lembut, yakni Nabi alaihi salatu wasallam. Itu diantara ciri-ciri beliau adalah memiliki bulu mata yang lembut, yang panjang. Abyadul kashaini, yang memiliki kedua pinggang yang putih. Jadi kedua pinggangnya Nabi alaihi salatu wasallam itu berwarna putih. Idza aqbala jami'an, apabila Nabi alaihi salatu wasallam itu menghadap kepada seseorang, berbicara kepada orang lain, aqbala jami'an, maka beliau menghadap semuanya, menghadapkan semua tubuhnya, baik wajah, kepala ataupun lainnya. Wa idza adbara, maka apabila beliau berpaling dari orang tersebut, adbara jami'an, maka semuanya ikut berpaling. Lam tara ainun mislahu, engkau tidak akan pernah melihat mata semisal matanya Nabi alaihi salatu wasallam. Walan tarahu, dan engkau tidak akan pernah menemukan orang yang matanya persis dengan mata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan keindahan fisik Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara kitab yang menunjukkan tentang keindahan fisik Nabi alaihi salatu wassalam adalah kitabnya Al-Imam At-Tirmidzi yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu karakteristik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini, ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab kepada kita, yaitu cara berbicara kepada orang lain itu bukan dengan wajahnya saja, tapi dengan tubuhnya juga. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang ngomong sama kita di samping kita, itu bukan kepala kita saja yang menoleh kepada dia begini, tapi kita hadapkan tubuh kita seluruhnya kepada orang tersebut. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga ketika kita berpaling dari orang tersebut, itu semuanya ikut berpaling. Bukan badannya yang berpaling, tapi kepalanya masih nengok belakang. Tapi semuanya ikut berpaling. Sehingga di antara sifat Nabi itu, kalau beliau noleh semuanya. Kalau beliau nggak noleh, ya nggak noleh semuanya. Jadi yang noleh bukan kepalanya. Ini dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu sebenarnya persis seperti majelis ilmu begini, yaitu menghadapkan wajah dan tubuh ke arah khatib, sehingga orang-orang yang berada di shaf yang paling pojok itu duduknya miring, bukan menghadap kiblat, tapi duduknya menghadap ke arah
khatib. Ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida 'alal minbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau naik minbar, fa'aqbalna biwujuhina, maka kami hadapkan wajah-wajah kami ke arah beliau. Nah, kalau duduknya di pojok yang noleh cuman kepalanya saja maka capek. Maka dihadapkanlah semuanya ke arah khatib. Jadi persis seperti majelis ilmu. Sehingga sebenarnya ketika sholat Jumat itu tidak harus orang berada di garis shaf. Dia boleh berada di tengah shaf atau di depannya orang lain untuk mendengarkan khatib naik minbar. Baru ketika khatib tersebut turun dari minbar, barulah diatur shaf barisan. Nah, ini diantara sunnah yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin, di mana kaum muslimin ketika khutbah Jumat berada di pojokan, mereka tidak menghadapkan tubuh mereka ke arah khatib. Padahal yang dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik minbar, maka mereka menghadapkan semua tubuh mereka ke arah khatib, karena seakan-akan sedang diajak berbicara. Nah, di sini saya mengatakan bahwasannya fil hadis dzikrun li ba'din nu'uti wasyama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini disebutkan sebagian sifat dan karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kana idza tawajjaha ila syai' tawajjaha ilaihi bikulliyatihi, yaitu apabila beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada sesuatu, maka beliau menghadapkan semuanya kepada sesuatu tersebut. Wala yukhalifu bi ba'di jasadihi ba'don, dan jasadnya dan sebagian tubuhnya tidak menyelisihi sebagian yang lain. Jadi betul-betul menghadap ke arah sesuatu tersebut. Di antara hikmahnya dikatakan oleh para ulama, kaila yukhalifu badanuhu qalbahu, agar tubuhnya tidak menyelisihi hatinya. Maksudnya adalah agar tubuhnya ini tidak sinkron dengan hatinya. Dihadapkan semuanya ke arah orang tersebut atau ke arah sesuatu tersebut agar menjadi konsisten antara tubuh dengan hatinya, agar menjadi konsisten apa yang lahir, apa yang dohir dan batin. Wa qasduhu maqsidahu, agar menjadi konsisten antara niat dengan tujuannya. Ya, ini saya tidak mengerti maksudnya apa. Apa hubungannya menghadapkan tubuh dengan konsisten seseorang? Tapi dikatakan oleh para ulama, menghadapnya kita ke arah sesuatu itu agar konsisten antara niat dengan tujuan kita itu selaras, dan agar dohir kita itu selaras dengan batin kita. Lima fi dzalika minat talawun wa atharil khiffa, di mana kalau misalkan niat itu tidak selaras dengan tujuannya atau dohir kita tidak selaras dengan batin kita, maka itu bisa menyebabkan at-talawun, tidak konsisten, atau menyebabkan tidak wa atharul khiffa, atau menyebabkan dia itu mencela-menceli. Sehingga itu diantara hikmah. Wa hadha huwa sababu irtibatil hadis. Inilah kenapa hadis tersebut dimasukkan ke dalam kitab adab, di mana di antara bentuk adab adalah menghadapkan tubuh ke arah orang yang diajak berbicara. Maka kata Syekh lagi, fan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana lanal adab fil iqbali wal idbar. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang adab dalam menghadapi seseorang dan membelakangi seseorang. Fakana ida akbala jami'an, di mana beliau kalau menghadap semuanya. Wa ida adbaro jami'an, kalau berpaling juga berpaling
semuanya. Sampai di sini paham? Ini diantara sifat Nabi alaihi salatu wasalam kalau diajak ngomong oleh orang lain. Jadi kalau ada orang lain ngomong, itu yang noleh bukan lehernya atau bukan kepalanya saja jamaah, tapi semua tubuhnya ikut menghadap. Tentu ini diantara bentuk apa? Menghormati orang lain. Di antara bentuk menghormati orang lain yaitu kita menghadapkan semua tubuh kita ke arahnya. Dan termasuk yang paling penting tadi adalah ketika khutbah, yaitu seseorang menghadapkan tubuh dan wajahnya ke arah khatib, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, bab 128, judulnya adalah al-mustasyaru mu'taman. Orang yang dimintai pendapat itu haruslah orang yang amanah. Makanya kok berat ya, ternyata belum dipakai ini. Nah, alhamdulillah. Al-mustasyaru, langsung menggelegar. Al-mustasyaru mu'taman. Orang yang dimintai pendapat itu haruslah orang yang amanah, haruslah orang yang dipercaya. Ini diantara bentuk adab ketika kita minta pendapat seseorang, atau kita konsultasi kepada seseorang, atau kita curhat kepada seseorang. Silakan curhat kepada orang lain, silakan konsultasi kepada orang lain, silakan minta pendapat orang lain, tapi dengan syarat al-mustasyaru mu'taman, dengan syarat orang tersebut yang diajak curhat, yang diajak konsultasi atau dimintai pendapat itu adalah orang yang mu'taman, yaitu orang yang amanah, orang yang bisa menjaga rahasia, atau orang yang bisa dipercaya. Dipercaya di sini maksudnya apa jamaah? Maksudnya adalah orang ini betul-betul pendapatnya ini bisa dipertanggungjawabkan, bukan asal ngasih pendapat. Atau kadang ada orang itu Pak, kalau ada kepentingan maka jawabannya itu sesuai dengan kepentingan dia. Kadang seperti itu. Misal yang bertanya kepada dia adalah orang yang punya jabatan alias pejabat misalkan, maka orang ini karena dia khawatir disalahkan oleh pejabat tersebut, maka jawabannya sesuai dengan kepentingan dia. Ada kalanya seperti itu. Maka tipe orang seperti ini bukan tipe yang mu'taman, bukan tipe yang orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya di sini maksudnya adalah apapun jawaban dari pertanyaan tersebut, apapun pendapat yang akan keluar dari mulut dia, baik pendapat itu menyakitkan atau tidak, dia akan tetap mengatakan. Itu maksudnya. Nah, di sini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abil Haytham. Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat namanya Abul Haytham. Siapa jamaah? Abul Haytham. Nabi tanya, "Halaka khadim? Apakah engkau memiliki pelayan?" Maka Abul Haytham mengatakan, "La, aku tidak punya pembantu. Aku tidak punya pelayan." Maka Ar-Rasul SAW mengatakan, "Faida atana sabayun fa'tina." Maka apabila datang tawanan kepada kami, fa'tina, maka kami akan mendatangkannya kepadamu. Maksudnya kalau ada tawanan datang kepada Nabi SAW, nanti tawanan ini akan diberikan kepada Abul Haytham untuk digunakan sebagai pelayan. Ini bentuk dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'ahu mathalithun. Maka didatangkanlah kepada Nabi dua orang tawanan dan tidak ada
bersama dua orang itu orang yang ketiga. Maksudnya adalah cuma dua orang. Fa'atahu Abul Haytham, maka dua orang tawanan ini yang akan menjadi pelayannya Abul Haytham mendatangi Abul Haytham bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtar minhuma. Coba Abul Haytham, ini ada dua tawanan. Ikhtar minhuma, kamu pilih salah satu, mana yang kamu suka. Maka Abul Haytham mengatakan, ya Rasulullah, ikhtarli. Wahai Rasulullah, pilihkan untukku. Berarti dia minta pendapat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ikhtarli. Wahai Rasulullah, pilihkan untukku. Di dalam riwayat lain dikatakan, kenapa kok dia minta tolong kepada Rasul SAW? Karena pilihan Rasul adalah pilihan yang terbaik. Wajar dong seperti itu. Kemudian Ar-Rasul mengatakan, innal mustasyara mu'taman. Ini kaidahnya. Sesungguhnya orang yang dimintai pendapat itu haruslah orang yang amanah. Orang yang dimintai pendapat haruslah orang yang bisa dipercaya. Khudh hada, ambillah yang ini. Dipilihkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa alasan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, alasan ini Pak yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita beri perhatian khusus. Ketika Rasul mengatakan pilihlah yang ini, Rasul mengatakan apa? Fa inni ra'aituhu yusolli. Karena aku melihat yang ini adalah orang yang sholat. Berarti orang yang sholat itu punya keutamaan. Orang kalau cari pekerja Pak, kalau panjenengan menjadi atasan, maka penting untuk mencari pekerja yang sholat. Kenapa Pak? Karena biasanya orang yang sholat itu amanah. Umumnya orang yang sholat itu amanah. Orang yang menjaga sholat itu umumnya amanah. Makanya Umar bin Abdul Aziz, khalifah pada waktu itu, dia pernah menulis surat kepada para pejabatnya, yang intinya adalah jangan sampai ada salah seorang di antara para pejabat itu yang ketika dengar adzan dia nggak sholat. Jangan sampai ada salah seorang pejabat yang ketika dengar adzan dia tidak sholat. Kalau sampai ada salah seorang pejabat yang dia dengar adzan dan dia nggak sholat, maka niscaya pejabat ini akan menyepelekan urusan-urusan lain selain sholat. Ini kalau ditarik di masa sekarang, maka kita bisa menemukan sebab kenapa di antara banyak atasan, para pejabat dan lain sebagainya yang terjerat kasus korupsi, atau yang tersandung, atau yang kurang amanah. Maka sebabnya cuma satu. Apa? Gak sholat. Tidak menjaga sholat. Sehingga sholat ini menjadi syarat Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada para pejabatnya. Dan bisa jadi kalau misalkan mereka gak sholat, mereka akan dipecat. Harusnya kalau nyambung tak tunjukkan suratnya. Ada suratnya beliau kepada para pejabatnya. Ini patut diberi perhatian khusus. Nabi mengatakan, aku melihat si fulan ini itu dia sholat. Wastausi bihi khairan. Maka berwasiatlah kepada si fulan ini dengan kebaikan. Sedikit tambahan, yaitu ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, salah satu, ada 3 hal, idza hafadha minha, kalau engkau menjaga 3 hal ini,
maka engkau telah menjaga semua perkara. Wa idza dayya'aha, dan kalau kamu menyanyiakan 3 hal ini, maka kamu telah menyanyiakan semua perkara. Jadi 3 hal ini adalah patokan. Yang pertama kata Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah barang siapa yang menyanyiakan sholat, maka tentu perkara-perkara selain sholat lebih dia sia-siakan. Berarti kita ambil kesimpulan, siapa yang menyanyiakan haknya Allah, maka tentu dia akan lebih menyanyiakan hak selain Allah. Ini patokan penting ini. Tapi siapa yang menjaga sholat, maka perkara-perkara lain selain sholat lebih dia jaga. Haknya Allah aja dia jaga, apalagi perkara yang berada di bawah haknya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang menyanyiakan baktinya kepada orang tua, maka niscaya perkara-perkara lain selain berbakti kepada orang tua yang terkait haknya manusia lebih dia sia-siakan. Tapi siapa yang menjaga haknya orang tua, maka hak selain haknya orang tua lebih dia jaga. Yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang fasik, amar ma'ruf nahi munkar kepada orang-orang fasik. Siapa yang menyanyiakan hal ini, maka tentu dia tidak akan berani berjihad melawan orang kafir. Sama fasik aja nggak berani, apalagi sama orang kafir. Tapi siapa yang menjaga amar ma'ruf nahi munkar kepada orang-orang fasik, maka niscaya dia akan berani berjihad melawan orang-orang kafir. Ini 3 hal, kalau dia jaga maka terjaga semuanya, kalau dia sia-siakan maka sia-sia semuanya. Nah, kemudian istrinya Abul Haytham ini mengatakan, ma anta bibalighi ma qala fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa an tu'tiqahu. Engkau tidak dikatakan menjalankan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihatnya tadi tentang budak tersebut? Berwasiatlah kepada budak dengan kebaikan. Kata istrinya, engkau tidak akan pernah menjalankan nasihat Nabi SAW tersebut kecuali engkau harus membebaskan budak tersebut. Qala fahuwa atik, maka kata Abul Haytham, kalau begitu budaknya ini sudah merdeka, dimerdekakan. Luar biasa. Di para sahabat itu kalau menjalankan perintah Nabi itu nggak pakai mikir, nggak pakai maju mundur. Yang diperintahkan ayat A, yang dimaksud berwasiat kepada budak dengan kebaikan itu adalah engkau merdekakan budak. Tapi nggak harus dimerdekakan, Pak. Boleh nggak dimerdekakan, yang penting orangnya baik kepada budak. Tapi yang namanya kebaikan itu kan ada tingkatannya. Nah, tingkatan berbuat baik kepada budak yang paling tinggi itu apa? Memerdekakan budak. Nah, para sahabat itu kalau dikasih pilihan, mereka pilih yang paling afdol. Yang paling afdol berbuat baik kepada budak itu adalah memerdekakan. Akhirnya langsung dimerdekakan oleh para sahabat. Dikasih oleh Nabi budak, suruh jaga dengan baik budak tersebut. Ternyata sama Abul Haytham atas saran dari istrinya, maka dia memerdekakan budak tersebut. Ini menunjukkan para sahabat itu menerima saran dari istri, tidak merasa kepala keluarga, tidak merasa sebagai ketua di keluarga merasa egois, tetap menerima saran istri. Sebagaimana Nabi juga pernah menerima saran istri. Apa Pak kira-kira Pak? Nabi pernah menerima saran istri beliau, yaitu ketika Nabi berada di perjanjian Hudaybiyah.
mau umroh ke Mekah nggak jadi, harus balik. Itu Nabi nyuruh para sahabat untuk mencukur kepala mereka, mencukur rambut mereka. Tidak ada satu orang sahabat pun yang menjalankan perintah tersebut. Nabi udah bilang itu, satu pun nggak ada yang menjalankan perintah tersebut. Karena mereka sedih, kenapa harus balik ke Madinah? Apalagi kaum muhajirin bener-bener rindu sama Mekah. Apa sih istimewanya Mekah itu? Tanah tandus, nggak ada tumbuhan. Tapi Mekah itu memiliki tempat tersendiri di hatinya para sahabat. Maka Nabi SAW sedih melihat para sahabat yang nggak mau mencukur rambut. Kok nggak ada yang gerak? Maka Nabi curhat kepada Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalau engkau ingin para sahabat itu mencukur rambut mereka dan menyembelih kambing, maka keluarlah menuju mereka, cukurlah rambutmu, sembelihlah kambing, insya Allah mereka akan ngikut. Maka Nabi pun keluar dari tenda tanpa berbicara kepada satu orang, tanpa berbicara kepada seorang pun. Nabi cukur rambutnya, Nabi sembelih kambing, dilihat oleh para sahabat, langsung mereka gerak. Luar biasa nggih para sahabat. Hanya sekedar modal mata melihat Nabi, mereka langsung bergerak tanpa diperintah. Tentara masih ada perintahnya, para sahabat kadangkala nggak perlu diperintah, mereka sudah paham apa maksud daripada Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada kita ittiba'nya para sahabat itu kepada Nabi 100%. Jadi ma'asyiral muslimin, kadangkala kita dihadapkan dengan perkara yang khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kita bingung mau ngambil pendapat yang mana. Tapi ada satu prinsip yang membuat kita nggak perlu bingung. Apa prinsip itu? Lihat bagaimana Nabi SAW udah praktekin. Nah, ini simple. Tanpa harus bingung mana yang betul hukumnya. Lihat Nabi SAW, beliau bagaimana ini, beliau ini. Oh, beliau seperti ini, ya udah lakuin, selesai. Dengan demikian kita lebih selamat. Nah, kemudian Nabi mengatakan di lanjutan hadis tadi, innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi atau mungkin seorang pemimpin illa walahu bitonatan, kecuali dia pasti memiliki dua orang sahabat. Yang pertama, bitonatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Yang pertama adalah sahabat yang menyuruh kepada kebaikan dan yang melarang dari kemungkaran. Yang kedua, wa bitonatun la ta'nuhu khobalan, yaitu seorang sahabat yang senantiasa menyuruh kepada perbuatan jelek. Wa man yuqa bitonatasu faqad wuqiya. Dan barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari sahabat yang jelek, maka sungguh dia telah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti Nabi itu punya sahabat yang jelek. Apakah begitu maksudnya? Para ulama mencoba menafsirkan hadis ini. Yang dimaksud sahabat yang jelek di hadis ini adalah asyaiton. Jadi seorang nabi, tidaklah nabi itu diutus, melainkan ada malaikat dan syaitan yang menyertai dia. Syaitan mengajak nabi itu kepada kejelekan, dan malaikat mengajak nabi kepada kebaikan. Hanya saja syaitan atau jin yang dimiliki oleh Nabi SAW sudah diislamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Tidaklah salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, illa walahu qarin, kecuali dia memiliki qarin, jin yang selalu menyertai dirinya. Kemudian para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga punya qarin, punya jin yang menyertaimu, punya syaitan? Kata Rasulullah SAW, iya, hanya saja syaitanku ini atau jinku ini sudah diislamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak menyuruh Nabi kepada perbuatan yang jelek. Baik. Ini
Adab, di antara adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang dimintai orang yang dimintai pendapat haruslah orang yang amanah. Maka pelajaran yang pertama, min ma'anil amanah, di antara definisi amanah adalah an yakunal mar'u nasihan mukhlisan li akhihil muslim waqta istisyaratihi iyyahu fi muhimmatil hayat, yaitu ketika seseorang menjadi seorang pemberi nasihat yang ikhlas kepada saudaranya yang muslim ketika saudara muslimnya itu meminta pendapat tentang masalah-masalah yang penting dalam kehidupannya. Ini diantara makna dari amanah, yaitu ketika seseorang menjadi pemberi nasihat yang ikhlas terhadap saudaranya yang muslim. Kemudian pelajaran berikutnya adalah iqamatus shalah dalilun wa alamatun thayyibatun li sholahil mar'i wa khawfihi minallahi ta'ala. Mendirikan sholat, Pak, itu adalah tanda kesolihan seseorang, tanda kesolihan seseorang, tanda kebaikan seseorang, dan tanda bahwasannya dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan dari salah seorang masyayikh bahwasanya seorang masyayikh itu kalau dia dengar adzan wa fi biyadihi qahwa, dan di tangannya ini ada qahwa, Pak. Qahwa itu apa? Kopi, ada kopi. Kemudian adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka syekh ini dikatakan walam yukmil syurbahu fa'aqama ilal masjid. Maka beliau tidak melanjutkan minum kopinya, beliau taruh kopinya dan beliau langsung pergi ke masjid. Salah enggak kalau misalkan adzan dia minum beberapa teguk sampai habis, kan masih adzan belum iqamah? Salah enggak kira-kira? Enggak salah, ya kan? Tapi yang menarik adalah apa yang menyebabkan dia tidak melanjutkan kopinya. Dia taruh kopinya dan dia pergi ke masjid untuk memenuhi panggilan adzan. Kalau kita pikir-pikir, yang menarik adalah dia mengagungkan panggilan Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan kalau Allah sudah panggil, maka enggak boleh ada satu kegiatan pun kecuali harus memenuhi panggilan Allah. Enggak boleh ada aktivitas satupun yang bisa menghalangi seseorang untuk segera berangkat ke masjid memenuhi panggilan Allah. Dari sosok syekh ini, lalu bagaimana kabarnya orang yang sudah adzan masih HP-an? Bagaimana kabar dengan orang yang adzan masih transaksi? Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah, ketika sudah adzan datang orang dari luar kota, dari luar Saudi, tentu mungkin ada keperluan kenegaraan kepada Syekh bin Baz, karena Syekh bin Baz termasuk mufti Saudi, orang yang punya jabatan di Saudi, ahli fatwa. Ketika ada datang orang dari luar kota, dari luar Saudi kepada Syekh bin Baz, kemudian kedatangan dia itu bertepatan dengan adzan. Apa kata Syekh bin Baz? Syekh bin Baz mengatakan, kalau engkau mau, engkau bisa ceritakan masalahmu sambil jalan ke masjid. Atau kalau engkau mau, engkau bisa datang besok. Gitu. Dia mengatakan, ya Syekh, aku datang dari jauh, kok antum malah pergi ke masjid. Maksudnya kan masih adzan dan iqamahnya Saudi kan lama, Pak, 20-30 menit. Apa salahnya ngobrol sebentar 10 menit gitu kan? Tapi Syekh bin Baz itu kalau sudah adzan itu beliau langsung ke masjid. Bahkan orang penting yang punya jabatan dari luar Saudi pun ditolak oleh Syekh bin Baz. Kalau engkau mau,
engkau bisa ngobrol sambil jalan menuju masjid, nggak perlu bertamu. Berani nggak Pak? Ada orang bertamu ke kita, tak sholat sih, tidak dipersilakan masuk dulu. Kalau engkau mau, ayo sambil jalan ke masjid ke Al-Jariyah. Atau kalau engkau mau bertamunya besok lagi pulang, mau berangkat lagi ke sini. Itu bukan main-main. Syekh bin Baz ngomong, kalau engkau mau engkau bisa berkunjung besoknya lagi. Nah ini luar biasa. Mendirikan sholat itu adalah dalil kesolihan seseorang. Jadi kalau kita ingin tahu solehnya orang lain, itu hal pertama yang kita lihat apanya? Sholatnya. Benar apa enggak sholatnya? Tepat waktu apa enggak ini sholatnya? Telat apa enggak ini sholatnya? Softnya berapa ini? Oh sholatnya kok maghrib buncit, isya buncit manem, duhur buncit, subuh ora ketok. Wah wis wassalam. Ora soleh blas iki berarti. Demikian juga dalam Sunan Ad-Darimi, athar dari Ibrahim An-Nakhai, dia mengatakan dahulu para salaf kalau mau belajar kepada seseorang, nadaru ila samtihi, mereka melihat kepada akhlak orang tersebut. Wa nadaru ila sholati, dan dia melihat kepada sholatnya orang tersebut. Wa nadaru ila hadiyihi, dan dia melihat kepada akidahnya orang tersebut. Ini kata Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, para salaf itu kalau mau berguru ke orang lain, yang dilihat 3. Yang pertama adabnya dilihat, yang kedua sholatnya dilihat. Sholatnya masuk Pak, ciri-ciri kedua sholatnya dilihat. Lek mau belajar, lek sholat aja nggak apa, sholat aja nggak betul, gimana mau jadi guru? Ya kan, sholatnya nggak betul, gimana mau ngajari orang lain? Ini para salaf mau belajar ini, mau ngambil hadis, mau mengambil riwayat hadis, dilihat dulu sholatnya. Oh sholatnya oke, akhlaknya oke. Yang ketiga dilihat akidahnya, akidahnya Ahlussunnah atau bukan. Jadi ini penting. Mendirikan sholat itu merupakan tanda dari kesolihan seseorang. Kenapa kok bisa seperti itu? Kata para ulama, wa dalilun ala istidadihi litahammulil mas'uliyat wa husni adaiha. Kalau orang itu mendirikan sholat, maka itu akan menjadi sebuah tanda kesiapan dia. Tak ulangi lagi, ketika orang itu mendirikan sholat, itu menjadi sebuah tanda kesiapan dia untuk menerima tanggung jawab. Karena sama hak Allah dia sudah bertanggung jawab. Oh berarti insya Allah kalau diberi urusan lain, dia juga akan bertanggung jawab terhadap urusan tersebut. Itu dilihat dari sholatnya. Loh Ustaz, ada orang sholat nggak amanah, itu berarti sudah keluar dari kaidah umum. Gitu nggih? Kaidah umumnya kalau orang sholat itu amanah. Kaidah umumnya kalau orang sholat itu tanggung jawab. Kalau ada orang sholat itu nggak amanah, atau ada orang sholat itu kurang tanggung jawabnya, itu berarti sudah keluar dari kaidah umum. Berarti ini pengecualian, jangan dilihat pengecualian. Kembalikan kaidahnya kepada kaidah yang umum. Dan tentu sholat di sini bukan sholat biasa, yaitu orang yang benar-benar memperhatikan waktu sholat. Contohnya siapa Pak? Tak kasih contoh satu aja. Sa'id Al-Musayyab, beliau mengatakan, aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Semenjak dia balik. Syekh bin Baz itu seumur hidupnya itu hanya ketinggalan subuh 1 kali. 1 kali Pak. Adis ping piro Pak? 1 kali seumur hidupnya, yaitu ketika beliau itu kecapean. Syekh bin Baz tidurnya sebentar.
malam banget tidur, capek kan, otomatis bablas. Waktu itu alarmnya beliau nggak nyala. Nah, murid-muridnya Syekh bin Baz ini lihat di masjid kok nggak ada Syekh bin Baz. Biasanya beliau ada di soft 1, kok nggak ada. Maka akhirnya murid-muridnya ini khawatir terjadi apa-apa kepada Syekh bin Baz. Maka akhirnya muridnya ini setelah sholat subuh langsung pergi ke rumahnya Syekh bin Baz, membangunkan Syekh bin Baz. Dibangunkan, ditanya barangkali kenapa-napa. Ketika beliau bangun, yang diucapkan pertama kali oleh Syekh bin Baz adalah, apakah sudah masuk waktu sholat? Jadi beliau benar-benar menjaga waktu sholat. Pertanyaan pertama adalah, apakah sudah masuk waktu sholat? Sholat menjadi pertanyaan pertama. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu prioritas pertamanya Syekh bin Baz. Maka murid-muridnya mengatakan, Sholat sudah selesai wahai Syekh, dan orang-orang sudah selesai dari jamaah. Maka Syekh bin Baz langsung sholat, dan Syekh bin Baz mengatakan, aku tidak pernah terluput sholat subuh kecuali hari ini. Luar biasa, cuman sekali saja. Kalau kita melihat cerita-cerita seperti itu, kita bisa bayangin betapa amanahnya orang yang betul-betul memperhatikan sholat. Saya tahu saja tadi 40 tahun. Bahkan ada di antara para salaf itu jamaah yang sakit dan dia digendong di atas pundak untuk pergi ke masjid. Seandainya dia sholat di rumah boleh apa enggak itu? Boleh aja, memang dia sakit kan. Tapi dia mengatakan seperti ini, sami'tu da'iyallah falam ujibahu. Aku dengar panggilan Allah, lantas apakah pantas aku tidak mendatangi panggilan tersebut? Prinsipnya gitu. Sami'tu da'iyallah falam ujibhu. Aku dengar panggilan Allah, apakah pantas aku tidak mendatangi panggilan tersebut? Akhirnya digendong masuk ke masjid itu waktu sholat maghrib. Maka dia sholat bersama imam, dapat 1 rakaat sujud, meninggal. Luar biasa. Orang itu berarti dimatikan sesuai dengan kebiasaan dirinya. Ada lagi yang lain, terakhir asar yang lain yang mengatakan dia sakit stroke. Kalau stroke-nya kumat nggak bisa ke masjid, ya kan? Karena stroke. Maka dia minta sahabatnya untuk menggandeng dia jalan ke masjid. Dia nggak mau ketinggalan takbiratul ihram. Lalu sahabatnya mengatakan, lau khafafta ala nafsik, kalau seandainya engkau meringankan dirimu sholat di rumah, nggak masalah, kamu kan sakit. Dia mengatakan seperti ini, Ida sami'tumun nida, kalau kalian sudah dengar adzan, walam tarawni fi sofil awal, dan kalian tidak melihatku di sof yang pertama, fatlubuni fil makbaro, carilah aku di kuburan. Maksudnya apa? Wis mati. Lek kalian dengar adzan terus gak lihat aku di sof pertama, berarti aku sudah mati. Maksudnya selama aku masih hidup, aku pasti bakal ada di sof pertama. Sampai segitunya. Jadi dia nggak mau ngambil udur, dia nggak mau ngambil rukhsah sholat di rumah. Sampai sahabatnya mengatakan, lau khafafta ala nafsik, kalau saja kamu meringankan sholatmu, insya Allah nggak apa-apa, itu rukhsah. Dia malah mengatakan, lau sami'tumun nida walam tarawni fil sofil awal fatlubuni fil makbar. Kalau kalian dengar adzan dan kalian nggak melihat aku di sof pertama, carilah aku di kuburan, berarti aku sudah mati. Artinya sakit itu tidak menghalangi orang-orang zaman dulu untuk hadir ke masjid. Ya subhanallah, kita ini sangat lemah, tidak sekuat mereka. Anak kemarin sakit ke masjid nggak bisa, sholat di rumah sambil duduk lagi. Ini orang sakit stroke, sholatnya di masjid sof 1 lagi.
nggak telat lagi. Dan dia punya prinsip, lek aku nggak di saf 1 berarti aku sudah ada di kuburan. La haula wala quwata illa billah. Ini kisah-kisah seperti ini adalah kisah-kisah motivasi yang menggugah semangat kita bahwa ternyata orang-orang soleh itu seperti itu dulu. Itu pun mereka tidak merasa dirinya soleh. Lah kadang kita orang ini sik gorong apa-apa wis merasa dirinya soleh, sik gorong apa-apa wis merasa aku ustadz kibar. Ini orang-orang soleh zaman dahulu itu yang seperti itu sifatnya mereka. Itu mereka tidak merasa soleh dan mereka tidak merasa dirinya seorang ulama besar. Tapi bagi kita yang baca kisah mereka di kitab-kitab para ulama, oh ini orang besar ini, imannya besar, derajatnya tinggi, namanya juga besar. Apa bukti namanya besar? Namanya masih ada di kitab para ulama. Orangnya udah meninggal tapi namanya masih ada. Ini orang besar ini. Tapi ternyata dia tidak merasa dirinya besar. Ya kita ini Masya Allah, kita ini sudah kecil merasa besar. Kalau seandainya orang soleh tadi itu merasa besar, wajar enggak? Ya mungkin wajar, memang dia besar, ya kan? Tapi enggak ada ceritanya orang soleh besar merasa dirinya besar. Kalau seandainya ada orang soleh besar merasa dirinya besar, berarti dia bukan orang soleh. Gitu nggih Pak? Orang soleh itu selalu merasa dirinya kecil. Tayyib. Semoga manfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.